Film ini dibuka dengan adegan sepasang suami istri, Tuan dan Nyonya Ward, yang asik berbincang tentang putri mereka, Nina. Tiba-tiba, Nina berjalan menuruni tangga dan tangannya berlumuran darah. Pemandangan ini membuat kedua orang tuanya langsung terpukau. What did you do? Adegan kemudian melompat beberapa hari ke depan. Kita bertemu dengan seorang gadis bernama Cassie yang sedang dalam perjalanan ke rumah Nina untuk pekerjaan mengasuh. Tuan dan Nyonya Ward telah mempekerjakannya untuk menjaga Nina. Begitu Cassie sampai di rumah, ibu Nina, Angela, keluar untuk menyambutnya. Dia segera membawanya masuk dan memperlihatkan sekeliling rumah, menjelaskan bahwa ini adalah rumah kecil mereka tempat Nina tinggal sendirian. Karena kondisi Nina, mereka tidak bisa tinggal bersamanya, jadi mereka meninggalkannya sendirian di sini. Dia juga memperingatkan Cassie bahwa Nina menderita mimpi buruk yang hebat di malam hari. Saat penyakit itu menyerang, dia benar-benar kehilangan kendali. Itulah sebabnya kamarnya biasanya dikunci. Angela lalu memanggil Nina ke bawah. Nina menyadari bahwa Cassie seusia dengannya, dan langsung mempertanyakan mengapa gadis sebesar itu dipekerjakan untuk mengasuhnya. Ibunya memberitahunya bahwa Cassie adalah satu-satunya yang bersedia menerima pekerjaan itu. Setelah Angela pergi, malam harinya, Cassie mendengar teriakan aneh yang berasal dari kamar Nina. Dia pergi untuk memeriksa tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh kecuali tiba-tiba dia berhalusinasi melihat temannya, Jeremy, berdiri di sana. Sesaat kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa pria itu tidak nyata dan halusinasi itu pun menghilang. Keesokan paginya, ketika Nina turun ke bawah, Cassie bertanya padanya mengapa dia berteriak tadi malam. Nina dengan tenang menjelaskan bahwa dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan, dan untuk mencegah dirinya kehilangan kendali, dia mengikat dirinya sendiri di malam hari. Nina lalu memberitahu Cassie bahwa kakaknya akan menjemputnya hari ini. Dia mengajaknya keluar untuk membeli beberapa barang. Beberapa saat kemudian, saudara laki-lakinya, Mikah, tiba di luar rumah. Saat Mikah melihat Cassie, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Dia langsung memujinya, mengatakan bahwa dia sangat cantik. Namun Nina dengan cepat membungkamnya, menyuruhnya berhenti menggoda dan segera pergi. Cassie memperhatikan sesuatu yang aneh. Bahkan di cuaca hangat sekalipun, Nina mengenakan pakaian musim dingin, berusaha menyembunyikan tubuhnya. Rasanya aneh, tetapi Cassie memilih untuk tidak mempertanyakannya. Dia kembali masuk ke dalam dan mulai membersihkan rumah. Saat ia memasuki kamar Nina, ia menemukan lubang di dinding. Cassie lalu menutup lubang itu, karena sudah yakin bahwa Nina lah yang membuatnya. Beberapa saat kemudian, Nina dan Mikah pulang ke rumah. Nina memberikan kubus rubik kepada Cassie, sambil mengatakan bahwa ia membelinya sebagai hadiah. Kedua gadis itu masuk ke dalam rumah dan sisa hari itu berlalu dengan tenang. Malam itu, saat Cassie ingin tidur, suara-suara aneh itu kembali terdengar. Dia bergegas ke lantai atas menuju kamar Nina, dan mendapati Nina kembali diikat. Terkejut, Cassie mencoba membantu, tetapi Nina memperingatkannya untuk segera pergi. Bingung dan ketakutan, Cassie mundur. Saat mendengar seseorang mendekat dari lorong, dia segera bersembunyi. Get out! Please get out! Keesokan paginya Nina bangun dalam keadaan masih terikat. Dia membebaskan diri dan memperhatikan luka baru di perutnya, luka yang dia buat sendiri. Setelah mandi, dia diam-diam turun ke bawah. Cassie menyapanya dan mengatakan dia sudah menyiapkan sarapan, tetapi Nina hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu menelepon polisi tadi malam? Cassie hanya menggelengkan kepalanya, memperjelas bahwa dia tidak menelepon polisi. Dia memahami situasi Nina dan tidak berniat untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia bertekad untuk tetap berada di sisinya, membantunya melewati apapun yang dihadapinya, dan merahasiakan semua yang terjadi di dalam rumah itu. Setelah itu, Cassie membawa beberapa gorden dan menggantungnya di jendela. Nina bingung yang melihatnya. Cassie menyadari bahwa Nina tidak bisa terkena sinar matahari langsung, jadi dia menemukan cara untuk melindungi ruangan dari sinar matahari. Mendengar itu, suasana hati Nina langsung cerah. Dia mengeluarkan lebih banyak kain dan bersama-sama mereka berdua menutupi jendela sepenuhnya, menghalangi setiap sinar matahari. Untuk pertama kalinya, Nina bisa berjalan bebas di seluruh rumah. Kemudian, keduanya duduk dan berbincang.
Cassie menceritakan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Bahwa dia pernah memiliki seorang teman dengan kondisi yang sama seperti Nina. Namanya Jeremy. Namun penyakit itu akhirnya merenggut nyawanya, dan dia masih dihantui rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkannya. Saat malam tiba, Nina mempertimbangkan untuk mengikat tangannya lagi. Suatu rutinitas yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Namun kali ini, dia ragu-ragu, lalu dengan tenang meletakkan tali itu kembali ke dalam laci dan pergi tidur. Sementara itu, Cassie duduk di kamarnya, menulis sesuatu di buku catatannya. Saat berjalan menuju rak buku, dia memperhatikan sesuatu yang aneh, sebuah pintu tersembunyi yang terpasang di dinding. Dia dengan hati-hati membukanya dan menemukan sebuah buku tua dan berdebu terselip di dalamnya. Keesokan paginya, saat Cassie kembali dari luar rumah, dia bertemu ayah Nina, Reis, dan Micah telah tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka mencabut dan mengambil spray dan tirai yang telah dipasangnya. Reis dengan tegas mengingatkan Cassie bahwa satu-satunya tugasnya adalah menjaga gadis itu, tidak lebih. Dia menyuruhnya untuk berhenti terlalu memikirkan hal-hal dan membiarkan sinar matahari masuk rumah, menegaskan bahwa sebagai seorang ayah, dia tahu apa yang terbaik untuk putrinya. Setelah mereka pergi, Cassie kembali masuk dan mulai membaca buku tua misterius yang ia temukan. Tiba-tiba, Nina masuk, ada sesuatu yang aneh dengan perilakunya. Ekspresinya kosong, terdengar jauh. Ketika Cassie bertanya apakah dia baik-baik saja, Nina hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu diam-diam menghilang ke kamarnya. Setelah itu, Cassie menuju dapur untuk menyiapkan makan malam sementara Nina tinggal di kamarnya mendengarkan musik. Kemudian, saat mereka berdua berada di dapur, Micah mampir. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi membeli bahan makanan dan menyarankan Cassie untuk ikut. Cassie setuju dan dengan lembut mengingatkan Nina agar tidak menganggap dirinya sebagai monster. Lalu Cassie pergi bersama Micah. Beberapa saat kemudian, seorang dokter tiba di rumah, seseorang dokter yang telah merawat Nina. Sementara itu, Micah dan Cassie pergi ke toko kelontong. Cassie dengan santai bertanya seberapa jauh toko itu dari terminal bus. Micah langsung menjadi serius. Dia memperingatkannya agar jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, karena tak seorang pun dari mereka akan membiarkannya pergi. Cassie mencoba menjelaskan bahwa dia lupa sesuatu yang penting di rumah dan ingin kembali, tetapi Micah menolak. Mereka hanya akan kembali setelah membeli bahan makanan, dan dia tidak akan memutar balik mobilnya. Dia juga menyebutkan bahwa seorang dokter sedang merawat Nina, yang membuat Cassie bingung. Ketika dia bertanya dokter mana yang dimaksud, Micah secara samar-samar menggambarkannya sebagai seseorang yang merawat orang-orang seperti dirinya. Kembali di rumah, dokter memeriksa suhu tubuh Nina dan itu sepenuhnya normal. Dia menanyakan tentang mimpi buruknya, dan wanita itu mengakui bahwa dia masih mengalaminya. Setelah itu, dia menyuruhnya mandi. Saat Nina pergi ke kamar mandi, dokter itu menatap dirinya sendiri di cermin. Ekspresinya sulit ditebak. Ketika Micah dan Cassie kembali dari toko kelontong, Cassie langsung merasakan ada yang tidak beres. Nina tidak ditemukan dimanapun. Kepanikan melandanya. Dia mencoba menelepon ibu Nina, tetapi teleponnya tidak terhubung. Rasa takut dan kebingungan mulai menyelimutinya saat ia bertanya-tanya kemana dokter membawa Nina. Sementara itu, dokter telah menyekap Nina di sebuah gubuk terpencil. Di dalam ruangan itu, dia menyerangnya, berusaha memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Namun Nina tetap tenang dan bersikeras bahwa dia tidak memiliki bentuk tubuh seperti itu. Dia menjelaskan bagaimana orang tuanya memenjarakannya, memperlakukannya seolah-olah dia berbahaya, padahal yang dia inginkan hanyalah kebebasan, kesempatan untuk hidup di luar tembok tempat mereka mengurungnya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya menyalahkan mimpi buruknya atas segalanya, dan mengurungnya agar dia tidak bisa melarikan diri, karena takut membiarkannya pergi kemanapun di luar rumah. Kemudian dokter itu menyuntik Nina dengan sesuatu yang menurutnya akan menyembuhkannya. Saat jarum itu menembus kulitnya, Nina menjerit kesakitan. Do you still trust me, Nina? Now, what else do you despise? Kembali di rumah, Cassie masih membaca buku harian yang ia temukan di balik pintu rahasia, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari kebenarannya. Buku harian itu milik Jeremy. Dia pernah tinggal di rumah ini, dan halaman demi halaman, Cassie menemukan sesuatu yang mengerikan. Jeremy adalah seorang vampir, yang bertahan hidup hanya dengan meminum darah. Pengungkapan itu mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Kemarahan dan rasa bersalah berkecamuk di dalam dirinya, hingga kelelahan menguasai dirinya, dan akhirnya dia tertidur di sana. Keesokan paginya,
Casey terbangun dan mendapati pemandangan yang meresahkan. Dokter itu berdiri di dekatnya dan tangannya terbakar parah. Dia menatap dengan bingung dan gelisah. Begitu dia pergi, dia bergegas ke kamar mandi, lalu buru-buru naik ke atas untuk memeriksa Nina. Dia menemukan Nina berdarah di bagian kepala. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia membersihkan luka itu dan bertanya apa yang telah dilakukan dokter padanya. Nina menjelaskan bahwa dokter telah bertindak terlalu jauh melampaui pengobatan apapun yang dapat ditanggungnya. Kemudian dia memperingatkan Casey untuk segera meninggalkan rumah jika ingin selamat. Namun Casey menolak. Dia memberitahu Nina bahwa dia tahu kebenarannya, yaitu Nina adalah vampir dan orang tuanya sengaja membuatnya kelaparan dengan menolak memberinya darah. Casey menyarankan mungkin masih ada harapan. Jika Nina meminum darah hewan, mungkin itu cukup untuk membuatnya tetap hidup tanpa menyakiti siapapun. Casey kemudian membantu Nina berbaring di kamar tidur untuk beristirahat. Saat ia berjalan menuruni tangga, ia mendapati Micah sedang menunggunya. Ekspresinya dingin dan mengancam. Dia memperingatkan wanita itu bahwa dia terlalu dekat dengan saudara perempuannya, dan itu hanya akan berakhir buruk baginya. Dia menuntut untuk meninggalkan rumah, namun Casey melawan, bersikeras bahwa Nina benar-benar normal dan tidak pantas menerima perlakuan kejam yang dilakukan keluarganya. Tetapi Micah tiba-tiba meraih lengannya dan mencengkramnya, tiba-tiba. Nina, did he hurt you? No, I have the choice to make, Nina. Nina muncul dan tanpa ragu-ragu menyerang saudara laki-lakinya, memukul kepalanya dan membuatnya pingsan. Casey segera mengambil kunci dari saku Micah, dan mereka bergegas ke mobil Micah. Sinar matahari telah membakar kulit Nina, membuatnya sulit bernapas. Mereka melompat masuk, menutupinya dengan selimut dan mencoba melarikan diri dari rumah yang telah menjebak Nina sepanjang hidupnya. Namun tepat saat Casey hendak menyalakan mobil, dia tiba-tiba teringat hal yang paling penting. Buku harian Jeremy masih ada di dalam rumah. Tanpa itu, dia tidak memiliki bukti tentang siapa Nina sebenarnya, jadi dia berlari kembali untuk mengambilnya. Casey mengambil buku harian itu dan berlari kembali, tetapi Micah tiba-tiba menerjangnya dan menjatuhkannya ke lantai, memukulnya sambil menahannya hingga pingsan. Nina mencoba membantu, tetapi sinar matahari dari ambang pintu mengenai kulitnya. Dia langsung ambruk, tak sanggup menanganinya dan jatuh pingsan ke lantai. Ketika Casey membuka matanya, dia mendapati dirinya kembali berada di dalam rumah. Dalam keadaan linglung, dia berjalan ke lemari es, meneguk air, lalu bergegas menuju kamar Nina. Casey berdiri di luar pintu dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nina bersikeras bahwa dirinya adalah monster, dan memohon Casey untuk pergi selagi dia masih bisa. Tetapi Casey meyakinkannya bahwa dia mengerti kondisinya dan tidak akan pergi kemanapun. Mendengar itu, Nina akhirnya mempersilakan Casey masuk. Mereka duduk bersama dan berbicara, dan Nina mulai bercerita tentang bagaimana orang tuanya selalu mendatangkan dokter baru setiap kali pengobatan gagal. Ketika Casey memberitahu Nina bahwa Micah mendengar ayah mereka berbicara tentang mengirimnya pergi, Nina terkejut dan marah. Orang tuanya telah menghabiskan seluruh hidupnya mencoba untuk menyembuhkannya, dan dia telah melakukan semua yang mereka minta, setiap klinik, setiap uji coba obat, setiap penyembuhan. Dan sekarang mereka tetap berencana untuk mengirimnya pergi. Nina pun hancur. Dia berkata dia tidak ingin hal ini menjadi seluruh hidupnya dan dia tidak ingin mati. Casey memeluknya dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Pada saat itu, mereka mendekat dan berciuman. Can't die without knowing who I am. Hey. No one's gonna die. And definitely not you. I'm sorry. It's okay. Keesokan paginya, Micah kembali, kali ini bersama ayah dan ibu mereka. Micah meraih Casey sementara Reis memaksa Nina untuk melangkah ke bawah sinar matahari. Namun kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sinar matahari tidak membakarnya, itu bahkan tidak menyakitinya. Dia berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang tidak diketahui Reis adalah bahwa Casey telah memberikan darah hewan kepada Nina, cukup untuk menstabilkan kondisinya. Karena berpikir putrinya membaik berkat perawatan dokter, dia segera menelepon dokter itu kembali. Ketika dokter tiba, dia membawa Nina keluar untuk pemeriksaan terakhir. Dia mengikatnya ke tiang kayu seperti sebelumnya, dan memberinya cairan aneh untuk diminum. Dia tidak bereaksi sama sekali. Kemudian dia melanjutkan ke langkah terakhir. Dia mengeluarkan pisau, membuat sayatan di tangan Micah,
dan membiarkan darah menetes. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah Nina memiliki kendali penuh atas hasratnya. Dia memegang darah di depannya dan meskipun Nina menyadarinya, bahkan menciumnya, dia tidak kehilangan kendali. Dia tetap tenang. Saat itulah dokter menyimpulkan bahwa pengobatan tersebut berhasil, atau setidaknya tampak berhasil. Sementara itu, Reis memperhatikan Cassie mengamati Nina dari jendela dan Nina membalas senyumannya. Merasa ada yang tidak beres, dia memanggil Cassie keluar. Begitu dia keluar, pria itu mengeluarkan pistol dan menembaknya di kepala, dengan asumsi itu akan mengakhiri semuanya. Melihat ini, Nina akhirnya kehilangan kesabaran. Reis kemudian mendekati dokter. Ketika dokter bertanya apa yang telah dilakukannya, dia hanya mengatakan bahwa dia telah membunuh pengasuh bayinya. Nina semakin marah setiap detiknya, matanya semakin gelap. Melihat ini, Reis menyuruh Micah untuk mengambil bensin dari belakang untuk mengakhiri hidupnya selamanya. Dokter mencoba menghentikannya, dengan mengatakan ada cara lain, tetapi Reis menolak. Dokter itu kemudian melihat wajah Cassie dan dia membeku. Dokter itu sebenarnya adalah ayah Jeremy, orang yang sama yang telah mengurung Jeremy dan yang bertanggung jawab atas kematiannya. Cassie datang ke sini hanya untuk mencari temannya yang hilang. Dan dokter ini sudah tahu persis siapa dia. Ini adalah kali pertama dia melihatnya secara langsung. Sementara itu, Micah menuangkan bensin ke atas Nina dan hendak membakarnya. Namun tiba-tiba, Cassie bangkit berdiri dan sama sekali tidak mati. Ternyata dia juga seorang vampir, yang berarti peluru itu tidak bisa membunuhnya. Cassie bergegas menghampiri Nina, membantunya berdiri, dan menembak kaki Reis untuk menghentikannya. Dia memberikan darahnya sendiri kepada Nina untuk mengendalikannya kembali. Micah dan Angela hanya bisa melihatnya dengan kaget. Dokter itu kemudian bertanya kepada Cassie bagaimana dia menemukan Jeremy, dan Cassie mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk menemukan Jeremy. Putranya sangat mencintainya, namun ia telah membunuhnya melalui apa yang disebutnya sebagai pengobatan. Saat itu juga, Reis bangkit dan mencoba membakar Nina lagi, tetapi Cassie menangkapnya, mengambil korek apinya, dan mematahkan kakinya. Lalu dia bertanya kepada dokter apakah dia telah menolong seseorang. Dia mengakui bahwa dia telah membantu beberapa orang lain. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Micah mencoba menyerang Cassie, dan saat itulah Nina berbalik menyerang saudaranya sendiri, menggigitnya dan melukainya dengan parah. Cassie kemudian menusukkan batang logam tepat ke jantung dokter itu, sebuah pembalasan brutal atas apa yang telah dilakukannya kepada Jeremy. Angela menangis dan bertanya mengapa mereka melakukan ini. Nina memberitahunya bahwa mereka berusaha membunuhnya. Angela bersikeras bahwa dia hanya ingin membantu, tetapi Nina mengatakan bahwa itu sama sekali tidak membantunya. Kemudian Nina dan Cassie melarikan diri bersama. Tak jauh di depan sebuah mobil tiba. Seorang gadis keluar, teman Cassie lah yang datang menjemput mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sedang menciptakan tempat yang aman bagi orang-orang seperti mereka, tempat perlindungan khusus untuk vampir. Cassie dan Nina lalu bergabung dengannya, dan mereka bertiga pergi bersama. Sementara itu, dokter tersebut perlahan mulai berubah. Cassie telah meneteskan darahnya ke batang logam sebelum menusuknya. Dan sekarang transformasi itu mulai terjadi. Sebagai vampir yang baru berubah, dia menyerang keluarga itu, dan disitulah film berakhir. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru alur film seru lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.